Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi dan pembagiannya. Kalau membahas tentang ekonomi, rasanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Paham kan? Bagaimana tidak? Hampir semua aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dan membeli barang online, meminta uang jajan ke orang tua, sehingga menabung uang jajan, semua adalah kegiatan ekonomi. Ternyata hal-hal yang sering kita lakukan itu termasuk bagian konsep dasar ilmu ekonomi loh. Biar lebih jelas, kali ini Ibu mau membahas materi ekonomi kelas 10 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Materi ekonomi satu ini muncul dalam soal UTBK Sosum. Jadi buat kamu yang sedang mempersiapkan UTBK 2021 harus banget paham materi ekonomi ini. Yuk langsung saja simak pembahasannya. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang bertujuan pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Baik, kita lanjut ke pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di bawah ini merupakan pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Antara lain, ada Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada J.B. Said mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Dari pengertian ilmu ekonomi beberapa ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip, dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Baik, kita lanjutkan. Pembagian ilmu ekonomi menurut Arthur Stonier, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, terapan, dan teori ekonomi. Yuk kita bahas satu persatu setiap jenisnya. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai namanya, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kamu bisa melakukan analisis untuk menggambar kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil
mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh, ilmu ekonomi terapannya itu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Ibu harap setelah Anda mempelajari ini bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Baik, yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori upaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta prakerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini dilandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Teori ekonomi makro membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Sementara itu, teori ekonomi mikro membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau SUS. Biasanya, teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori ekonomi mikro, misalnya penentuan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar, praktik monopolistik, dan lain sebagainya. Baik, segini dulu pelajaran kita yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga semuanya bisa paham. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa bertanya.